Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Parasit Penyakit Ikan dengan anggota Ceria Nada Khairunnisa, Putri Nabila, Mikael Orli, Indah Oktaviani, dan Diva Oktaviani dengan dosen pengampu Ibu Andri Novriana dan Ibu Rahyulan. Di sini kita akan sedikit membahas tentang Trichodina sp. Trichodina merupakan jenis protozoa dari kelompok Ciliata yang mempunyai ciri yang pertama, memiliki bulu getar. Kedua, bentuk seperti cawan berdiameter sampai 120 mikrometer. Yang ketiga, bulu getar terangkai pada kedua sisi sel. Bentuk Trichodina sp yaitu bulat. Bila dilihat dari samping, bentuknya mirip bel sepeda. Bila dilihat dari bawah, di sekeliling mulutnya yang berada persis di tengah akan terlihat dentikel atau semacam gigi gerigi dan disekelilingi bulu getar. Selanjutnya yaitu morfologi. Trichodina merupakan protozoa berbentuk cakram bulat seperti mangkok dengan gigi-gigi yang terdapat di bagian tengah. Sisi-sisi tubuh Trichodina berbentuk jembung. Bagian ini berfungsi sebagai tempat menempel silia yang berfungsi sebagai pergerakan pada permukaan tubuh inang. Parasit ini memiliki dua bagian yaitu anterior dan posterior yang berbentuk cekung dan berfungsi sebagai alat penempel pada inang. Parasit ini juga memiliki dua inti yaitu inti besar dan inti kecil. Inti kecil yang dimiliki berbentuk bundar menyerupai vakuola dan inti besar berbentuk tepal kuda. Siklus hidup. Parasit Trichodina sp mempunyai siklus hidup langsung yang melibatkan satu inang, di mana tidak memerlukan inang perantara sehingga bila kondisi perkembangannya baik, maka parasit akan berkembang lebih cepat. Tingginya nilai dominasi Trichodina sp disebabkan karena parasit ini memiliki siklus hidup yang cepat dan merupakan ektoparasit universal, di mana parasit ini terdapat pada ikan air tawar dan ikan air laut. Siklus hidup Trichodina sp hanya memiliki satu host definitif dan tidak memiliki host intermediate. Trichodina sp berkembang biak dengan cara membelah diri atau biner saat pembelahan dentikel dari sel induk yang menghasilkan sel anak. Selanjutnya adalah adaptasi Trichodina sp pada inangnya. Adaptasi Trichodina pada inangnya dapat terjadi melalui beberapa pola adaptasi, antara lain penyesuaian morfologi, penyesuaian fisiologi, dan penyesuaian perilaku. Pola adaptasi Trichodina sp pada inangnya. 1. Penyesuaian morfologi. Trichodina sp dapat menyesuaikan morfologinya dengan bentuk dan struktur tubuh inangnya, sehingga memudahkan dalam menempel dan memperoleh sumber makanan. Misalnya Trichodina sp yang menempel pada insang ikan akan memiliki cakar yang lebih panjang dan kuat untuk menempel pada jaringan insang. Selanjutnya adalah penyesuaian fisiologi. Trichodina sp dapat menyesuaikan fisiologinya dengan kondisi lingkungan di dalam tubuh inangnya seperti pH, suhu, dan ketersediaan nutrisi. Hal ini memungkinkan Trichodina sp untuk bertahan hidup dan berkembang biak di dalam tubuh inangnya. Nomor 3 adalah penyesuaian perilaku. Trichodina sp juga dapat menyesuaikan perilakunya dengan inangnya, seperti menempel pada bagian tubuh yang kurang aktif atau terlindungi serta menghindari mekanisme pertahanan alami. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang mekanisme penyerangan dari Trichodina sp ini. Trichodina sp menginfeksi dengan cara menempel di lapisan epitel ikan dengan bantuan ujung membran yang tajam. Setelah menempel, parasit segera berputar-putar sehingga merusak sel-sel di sekitar tempat penempelannya, memakan sel-sel epitel yang hancur dan mengakibatkan iritasi yang sangat serius. Dengan yang populasi parasitnya cukup tinggi, umumnya kadar bahan organik cukup tinggi. Kondisi ini akan menjadi lebih bahaya pada ikan. Kemudian ciri-ciri inang yang sudah terinfeksi dapat terlihat seperti kerusakan kulit, seperti epitel terkikis dan terluka, kemudian luka kecil dan sisik lepas, kemudian produksi lendir yang berlebihan, sirip robek dan geripis, hiperplasia pada insang, kemudian ikan yang kesulitan untuk bernafas, dan nafsu makan yang berkurang.
Bagaimana dengan pencegahan atau penanganannya? Yaitu yang pertama dapat melakukan desinfeksi kolam dan kemudian mencegah kepadatan kolam, lalu melakukan perendaman dengan larutan NaCl 2,5% selama 3 jam dan dilakukannya secara 3 hari berturut-turut. Lalu dengan cara yaitu menggunakan ekstrak tradisional sebagai contoh daun paci-paci yang telah diujikan pada ikan lele dumbo. Selain itu ekstrak daun sirih atau pepper betel L yang mempunyai potensi untuk digunakan dalam pengendalian Trichodina sp yang umumnya ditemukan menginfeksikan. Kandungan kafikol dalam daun sirih yang terasa pedas dan bersifat antiparasit. Selanjutnya merupakan mekanisme kerja antimikroba alami. Nah, antimikroba alami yang digunakan di sini adalah daun sirih. Pengaruh ekstrak daun sirih dengan konsentrasi yang tinggi akan membahayakan kehidupan ikan, meskipun dapat menghambat perkembangbiakan ektoparasit. Penurunan intensitas dan kelimpahan Trichodina sp pada benih ikan nila setelah perendaman menggunakan ekstrak daun sirih mengindikasikan bahwa sejumlah parasit terlepas dari tubuh ikan nila. Nah, ini merupakan salah satu contoh pergerakan Trichodina sp yang tertangkap pada kamera saat diamati dalam mikroskop. Trichodina sp bergerak memutar-mutar pada epitel kulit ikan dan merusak epitelnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.